Merasa cukup lama dalam lelapnya, Raka mulai membuka matanya. Dia memang merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, tapi terus berbaring seperti itu tentu saja membuat tubuhnya terasa kaku. Raka mencoba bergerak untuk meregangkan ototnya hingga gerakannya menusuk Ajeng yang terlelap di sampingnya. Istrinya itu ternyata masih di sisinya dan tidur dengan tangannya yang menjadi bantalan. "Mas, kamu udah bangun?" "Iya, sayang." Badan Mas rasanya kaku. "Pingin miring?" ujar Raka sambil mencoba untuk merubah posisinya. Ajeng tak tinggal diam, dia juga mencoba untuk membantu suaminya. "Tunggu sayang, kenapa kaki Mas nggak bisa digerakkan?" "Maksud Mas?" "Iya sayang, ini kenapa kaki Mas nggak bisa gerak?" Raka mencoba bangun untuk mengangkat kakinya, tapi rasanya tak sanggup. "Sebentar, aku panggil dokter dulu ya Mas." "Mas tenang dulu." Sebenarnya Ajeng juga takut, pikirannya sudah begitu negatif tentang keadaan Raka. Tapi dia mencoba untuk tenang dan keluar untuk memanggil dokter agar Raka tak semakin panik. Tak berselang lama, Ajeng masuk kembali bersama seorang dokter. "Apa yang Bapak rasakan saat ini?" Dokter tadi menyingkap selimut Raka. "Dok, kaki saya nggak bisa gerak dok. Seperti mati rasa." Dokter itu pun langsung memeriksa kaki Raka. Sempat juga menekan bagian-bagian tertentu dengan keras namun hanya mendapat sedikit reaksi dari Raka. "Sebenarnya keadaan ini sudah saya perkirakan." "Maksud dokter?" Raka menatap dokter yang merawatnya. "Maaf Pak, untuk memastikannya lagi kita perlu memeriksanya lebih lanjut. Tapi diagnosa sementara saya adalah, Bapak mengalami paraplegia atau kerusakan saraf yang menyebabkan kehilangan sensor gerak pada kaki." Apa dokter?" Raka menatap dokter itu dengan nanar. "Itu nggak mungkin kan dok?" Raka mulai terlihat gusar. "Mas tenang dulu." Ajeng memeluk suaminya untuk menenangkannya. "Tapi suami saya masih bisa disembuhkan kan dokter?" "Bapak tenang saja, ini baru diagnosis sementara dari saya. Karena saya lihat gejalanya tidak terlalu parah dan masih bisa merasakan sentuhan saya meski responnya sangat halus, jadi kemungkinan bisa disembuhkan masih ada meski butuh waktu yang lama." "Nggak mungkin." Liri Raka menatap kedua kakinya. "Tolong periksa suami saya sekali lagi dokter. Saya mohon lakukan yang terbaik untuk suami saya agar bisa berjalan lagi. Saya akan memeriksanya lebih lanjut. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk Pak Raka. Saya permisi Bu." Ajeng beralih pada suaminya yang kini terdiam dengan tatapan kosong memandang kedua kakinya. "Mas, kamu jangan berpikir yang macam-macam dulu ya Mas. Mas dengarkan apa kata dokter tadi. Mas masih bisa sembuh kok. Mas jangan takut ya." Ajeng tak mau melihat suaminya putus asa. Ajeng juga merasa begitu bersalah karena dialah penyebab suaminya seperti itu. "Sekarang Mas lumpuh sayang. Mas nggak bisa jalan. Kalau gini, gimana Mas mau melindungi dan membahagiakan kamu?" gumam Raka dengan air mata yang mulai lolos membasahi pipinya. "Apa maksud Mas?" Ajeng beralih duduk di hadapan Raka. "Memangnya kalau Mas kayak gini, Mas nggak bisa bikin aku bahagia? Memangnya Mas pikir bahagiaku itu kayak apa? Dari dulu Mas sehat dan segar bugar tapi Mas juga nggak bisa membahagiakan aku kan Mas?" Ajeng marah, wajahnya memerah namun tak bisa menyembunyikan air matanya. Menangis sambil marah itu benar-benar membuat dadanya terasa sesak. "Maka dari itu, Mas sehat aja nggak bisa membahagiakan kamu, apalagi sekarang. Mas udah cacat sayang, Mas nggak sempurna lagi. Sekarang kalau kamu emang mau pisah, Mas udah ikhlas. Mas rela kalau kamu mau cari kebahagiaan kamu. Mas nggak akan menahan kamu lagi sayang. Mas nggak pantas buat kamu. Kamu tenang aja, Mas nggak akan minta semua yang udah jadi milik kamu. Carilah kebahagiaan kamu di luar sana. Cari pria yang Plak, Ajeng mendaratkan tangannya di pipi Raka dengan keras. Dia secara sadar melakukan itu karena dia tak suka dengan apa yang Raka katakan. Bukan itu yang Ajeng inginkan, bukan itu yang Ajeng mau saat ini. Raka hanya diam dengan wajahnya yang berpaling ke sisi kanan karena tamparan dari Ajeng. "Sudah sadar Mas? Apa kamu udah sadar setelah aku tampar? Kenapa kamu jadi picik kayak gini Mas?" Ajeng melihat air mata Raka yang masih terus mengalir tanpa henti. Ajeng tahu suaminya itu pasti masih sangat terkejut. Dia tentu belum siap menerima keadaannya saat ini. Tapi Ajeng tidak mau membuat suaminya semakin jauh tenggelam dalam keputusasaan. "Kalau aku memang berniat meninggalkan kamu dan mai cari pria lain, aku nggak mungkin kasih kesempatan kamu buat berubah. Aku nggak mungkin cari kamu saat kamu pergi." Ajeng menyusut air matanya sebentar. "Kalau aku cuma mau harta kamu, aku udah balik nama semua aset kamu dari kemarin-kemarin."
Aku udah pakai semua uang di tabungan kamu. Tapi aku nggak melakukan semua itu, Mas. Apa kamu masih nggak paham juga? Ajeng benar-benar kesal saat ini. Tapi saat ini kondisinya berbeda, suami kamu ini lumpuh sayang. Aku lumpuh, sahut Raka dengan putus asa. Kamu nggak dengar kata dokter tadi, Mas. Kamu masih bisa sembuh, aku akan selalu ada di samping kamu. Kita berjuang sama-sama, kita ikhtiar. Aku yakin kamu bisa sembuh kalau kamu punya semangat. Gimana kalau aku nggak pernah sembuh? Raka masih dalam keputusasaannya. Segala ucapan Ajeng seperti tak masuk ke dalam otaknya. Kamu pasti sembuh. Kalau kamu nggak bisa sembuh lagi, aku juga akan tetap di sisimu. Aku nggak akan pernah pergi dari kamu, Mas. Jangan siksa aku, Ajeng. Geram Raka. Mas Raka juga jangan siksa aku dengan rasa bersalah kalau gitu. Sentak Ajeng dengan cepat. Mas nggak menyalahkan kamu sayang. Raka kembali melonjak setelah melihat istrinya sedikit meneriakinya. Bohong. Sikapmu sejak tadi justru membuatku semakin merasa bersalah. Aku penyebab semua ini. Aku yang buat kamu kayak gini. Kalau kamu putus asa kayak gini, apa aku juga harus melakukan hal yang sama kayak yang kamu lakukan biar aku juga merasakan apa yang kamu rasakan, Mas? Apa maksud kamu sayang? Raka mulai panik. Aku akan berlari ke tengah jalan biar ketap. Cukup Ajeng. Apa yang kamu katakan? Jangan gila. Raka menggenggam tangan Ajeng dengan erat. Dia tak ingin istrinya itu benar-benar nekat. Kalau gitu, jangan putus asa. Aku yakin kamu bisa sembuh, Mas. Kamu harus semangat untuk sembuh. Aku akan selalu di sisi kamu, aku akan menemanimu sampai kapanpun. Ajeng meraih waktu Raka dengan kedua tangannya. Mengusapnya dengan begitu lembut seolah sedang melepas semua kerinduannya selama perpisahan mereka. Tapi Kak, jangan berpikir macam-macam. Aku mau bertahan sama kamu bukan karena rasa belas kasihan atau hutang budi karena kamu sudah menyelamatkanku, Mas. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Dari dulu sampai sekarang, aku tetap mencintaimu walau kamu menyakitiku, Mas. Ternyata Ajeng bisa menebak apa yang Raka pikirkan. Tentu saja Raka sempat berpikir seperti itu karena tak mungkin kalau Ajeng benar-benar mau bertahan bersamanya kalau bukan karena merasa bersalah. Maafkan Mas yang selalu menyakitimu sayang. Aku maafkan, tapi jangan pernah putus asa lagi. Kita berjuang bersama ya. Terima kasih sayang, Mas juga mencintaimu. Raka menarik Ajeng Mi dekat, menyatukan kening mereka dengan perasaan yang begitu haru. Kabar tentang kondisi Raka telah sampai di telinga Aditya setelah dokter mengeluarkan hasil pemeriksaannya tadi pagi. Ibu tutup dulu ya, Dit. Iya Bu, sampaikan sama Mbak Ajeng kalau Adit belum bisa pulang. Ndak apa-apa, Mbakmu juga tahu kondisimu dan Anga di sana. Nggih Bu, kalau ada apa-apa kabari ya Bu. Iyo Le. Aditya menutup panggilan dari ibunya. Wajahnya terlihat sendu tak seperti saat pertama mengangkat panggilan dari ibunya tadi. Ada apa Mas? Anga yang baru saja selesai mandi tentunya tidak tahu apa-apa. Baru aja ibu telepon, Aditya mengajak Anga untuk duduk di sofa. Iya, terus, apa yang ibu bilang sampai kamu jadi sedih gini Mas? Terus gimana keadaan Mas Raka sekarang? Tadi ibu kasih kabar kalau Mas Raka dinyatakan lumpuh. Apa Mas, lumpuh? Kemarin Anga dan Aditya begitu terkejut ketika mendapatkan kabar jika Raka kecelakaan dan sampai kritis untuk beberapa waktu. Tapi mereka kembali lega karena Raka sudah sadarkan diri. Tapi sekarang justru mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan. Anga tak mengira jika kecelakaan itu sampai membuat Raka separah ini. Kata dokter masih bisa disembuhkan, tapi Mas Raka sempat putus asa. Dia takut kalau nggak bisa jalan lagi. Rasa takut itu wajar Mas. Apalagi sebelumnya Mas Raka kan sehat dan baik-baik saja. Tiba-tiba divonis kayak gitu ya pasti kaget dan nggak percaya juga. Tapi, aku yakin Mas Raka bisa sembuh lagi asalkan ada semangat dalam hatinya. Dukungan dari kita semua terutama Mbak Ajeng juga sangat penting untuk kesembuhannya Mas. Kamu benar sayang. Sepertinya Mas Raka juga takut kalau Mbak Ajeng meninggalkannya karena keadaannya saat ini. Tapi kata ibu, Mbak Ajeng sudah membujuk Mas Raka dan mengatakan kalau Mbak Ajeng akan selalu ada di sisi Mas Raka, jadi sekarang keadaan Mas Raka udah lebih baik. Syukurlah Mas. Kalau di dalam kondisi seperti itu, support system memang sangat penting apalagi dari orang yang kita cintai. Aditya tiba-tiba memeluk Anga, melingkarkan kedua tangannya di pinggang istrinya itu dan menjadikan bahu istrinya sebagai tumpuan dagunya dari belakang. Kayak Mas gini, kamu itu support sistemnya Mas. Kalau nggak ada kamu, Mas nggak semangat mau ngapain aja. Makanya kamu jangan tinggalin Mas lagi kayak waktu itu ya.
Mas nggak sanggup, Aditya mengeluh dengan manja. Iya mas, Anga janji. Anga juga nggak sanggup kalau nggak ada mas. Cuma mas dan anak kita yang Anga punya. Tangan Anga terulur ke belakang untuk mengusap wajah suaminya di pundaknya. Semoga kita bisa kayak gini terus ya sayang. Iya ma. Mas pingin jenguk akan kita, kira-kira bisa nggak ya? Bisik Aditya yang langsung membuat pipi Anga merona. Anga tak bernai menjawab, dia hanya mengangguk dengan malu-malu. Hari berlalu, Raka sudah keluar dari rumah sakit sejak kemarin. Keadaannya sudah membaik, luka di kepala, lengan dan bahunya yang retak sudah mulai pulih. Hanya dia memang harus duduk di kursi roda entah sampai kapan lamanya. Yang pasti Ajeng terus meminta Raka untuk semangat menjalani terapi penyembuhannya. Ajeng begitu telaten merawat suaminya yang pernah menyakitinya itu. Raka sendiri sampai tak bisa menahan rasa sedihnya saat melihat Ajeng yang terlalu tulus merawatnya. Seperti saat ini, Ajeng sedang mencukur kumis dan jenggotnya setelah tadi Ajeng sudah memotong kuku milik Raka. Dengan begitu hati-hati, Ajeng menggerakkan pisau cukur itu di rahang tegas Raka yang kini terlihat lebih kurus. Mata Raka sendiri tak lepas menatap istrinya yang begitu fokus dengan pekerjaannya saat ini. Tapi Ajeng seolah tak melihat apa yang Raka lakukan. Bukannya tak melihat, tapi Ajeng memang pura-pura tak melihat. Sebenarnya dia terlaku gugup ditatap seperti itu oleh suaminya. Mas, kesal Ajeng dengan malu-malu. Habisnya gemes banget lihat kamu. Udah ah, sekarang potong rambutnya. Ajeng memasangkan kain di leher Raka untuk memotong rambut suaminya yang sudah memanjang itu. Loh potong rambut juga, kan kumis sama jambangnya udah kamu habisin semua. Jadi nggak mako dong sayang. Biar rapi dan bersih kayak dulu dong mas. Nggak kayak berandalan gini. Ini bekas dipotong waktu operasi harus dirapikan juga. Biar ganteng lagi ya. Raka mendongak menatap Ajeng yang berdiri di belakangnya. Cih, siapa juga yang bilang kamu ganteng? Pede banget. Raka hanya terkekeh dengan reaksi istrinya itu. Raka tahu kalau sikap ketus Ajeng hanya untuk menutupi rasa gugupnya. Ajeng lekas memangkas rambut Raka dengan gunting di tangannya. Ajeng hanya merapikannya saja dan tidak memangkas habis karena sebagian kepala Raka masih ada jahitan yang belum dilepas. Ajeng hanya mau melihat suaminya bersih dan terawat meski harus duduk di kursi roda. Grab, Ajeng tersentak saat Raka tiba-tiba memeluk pinggang Ajeng yang berdiri di depannya. Bukan hanya itu, Ajeng dibuat terkejut karena tubuh Raka bergetar dan terdengar isak tangis dari suaminya itu. Mas, kenapa? Ada yang sakit? Ajeng melepas gunting dan sisir di tangannya. Ajeng mengusap bahu dan kepala Raka yang disembunyikan di perutnya. Betapa bodohnya mas selama 5 tahun ini karena menyia-nyiakan wanita sebaik dan setulus kamu sayang. Entah kemana mas membuang otak mas selama ini. Mas malu sama kamu. Mas udah menyakiti kamu tapi kamu masih mau menerima mas yang cacat kayak gini. Ajeng mengerti, suaminya itu kembali menangisi perbuatannya dulu. SSSTTT, kamu ngomong apa sih mas? Kamu nggak cacat, kamu bisa sembuh. Kamu juga jangan ingat yang dulu-dulu lagi. Ajeng udah memaafkan mas Raka. Sekarang kita pikirkan masa depan kita aja. Kita fokus sama kesembuhan mas aja ya. Ajeng membujuk Raka dengan begitu lembut. Raka hanya mengangguk saja di perut Ajeng tapi pria itu masih enggan melepaskan pelukannya. Udah dong nangisnya ya, bujuk Ajeng.